Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat seiman, pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan hadis yang ke-8. Kemarin kita telah telah membacakan ya dan sedikit menguraikan tentang pesan Nabi Isa kepada Yahya bin Zakaria agar mengumpulkan manusia menyampaikan 5 perkara. Dan hendaklah masing-masing mereka mengamalkan semua 5 perkara itu. Ternyata Nabi Zakaria berlambat-lambat menyampaikannya, dan ini menyebabkan Nabi Isa bertanya, kenapa engkau menunda-nunda? Ya, padahal saya sudah menyampaikan, dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo segera sampaikan pada manusia. Nabi Yahya berkata, maafkan saya tidak mau engkau mendahului saya menyampaikan pada umat. Biarlah saya yang menyampaikannya. Yang membuat saya terlambat adalah saya ingin mengamalkan dulu ke diri saya, baru saya sampaikan kepada manusia. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa harus diamalkan dahulu. Ternyata inilah rahasia ya. Rahasia orang lain dapat hidayah. Rahasia orang lain termotivasi dan terhunjam di dalam lubuk hatinya nasihat dan petuah ya, fatwa dan kebaikan yang kita sampaikan. Rahasianya adalah amalkan dulu, maka orang lain akan terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Maka orang lain akan terbuka pintu hidayah dari langit untuk hatinya apabila kita sudah mengamalkannya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan hadisnya. Apa yang 5 perkara dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah perintahkan Nabi Isa amalkan, dan Allah perintahkan Nabi Isa sampaikan kepada Yahya agar dia mengamalkan, dan dia sampaikan kepada Bani Israel agar Bani Israel segera mengamalkannya. Nah, penyampaian ini ternyata di dalam hadis fajama'an nasa, dikumpulkan oleh Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam Bani Israel yang ada. Di mana dikumpulkan? Di Baitul Maqdis ya. Famtala'an nas, akhirnya manusia penuh ya, memenuhi masjid. Wa qa'adu 'ala syaraf, mereka duduk di tempat yang tertinggi daripada bukit Baitul Maqdis itu. Faqala, berkatalah Nabi Yahya bin Zakaria, innallaha amarani bi 5 kalimatin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan diriku dengan 5 perkara, an a'mala bihinna, agar aku mengamalkannya. Wa amurukum an ta'malu bihinna, dan aku memerintahkan kalian semua dengan seperintahan dari Allah SWT agar kalian semua juga mengamalkannya. Awaluhunna, yang pertama kata Nabi Yahya bin Zakaria, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian mengibadahi Allah dan jangan pernah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Saudara dan sahabat, kita stop sampai di sini dulu ya. Ibadahi Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Awas, ingat baik-baik. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Dan dari 70 dosa-dosa besar itu, ada 7 dosa terbesar. Puncaknya adalah syirik kepada Allah. Ibadah kita seberapapun banyaknya, anggaplah kita sholat 5 waktu, tepat waktu di shaf pertama, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Anggaplah kita ini orang yang melaksanakan haji yang mabrur setiap tahun. Anggaplah kita ini sudah membangun masjid di setiap kota, di setiap perkampungan, setiap provinsi. Kita sudah punya masjid di mana-mana. Anggaplah kita ini sudah membangun rumah-rumah panti yatim, ya. Anggaplah kita sudah mengamalkan kebaikan-kebaikan. Bahkan amal kita sampai ke lapis langit yang ke-7 saking banyaknya amalan kita. Saudara, sahabatku, bahkan kita berjihad di jalan Allah, lalu kita mati terbunuh syahid. Demi Allah, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Semua dosa bisa Allah ampuni dengan amalan-amalan kita, ya, kecuali syirik. Bila syirik yang dilakukan, semua dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah dan pelaku dosa akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dan Allah telah memastikan di dalam firman-Nya bahwa, hai Isa, kami telah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu dan setelahmu bahwa engkau tidak akan pernah selamat jika engkau melakukan kesyirikan, dan tidak ada yang bisa menolongmu satupun.
Engkau akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad juga sama. Walaqad uhiya ilaik, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa ila alladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. Isi wahyunya sama. Allah tusyrik biya syai'a. Kamu jangan pernah berani mensyirikkan saya dengan sesuatu apapun. Ya, jangan pernah mensyirikkan saya. La yahbatanna amaluka, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amalanmu akan saya batalkan, dihapuskan dan dianggap tidak pernah ada. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk di antara orang yang paling merugi, hai Muhammad. Seberapapun banyak amalanmu, hai Muhammad, batal semuanya. Jadi syirik ini sesuatu hal yang menjadi fardu ain. Fardu ain. Fardu ain. Kewajiban setiap pribadi muslim untuk mengilmui apa-apa saja itu syirik. Apa-apa saja itu perkara-perkara syirik. Menurut Imam Ibn Taymiyah, syirik itu lebih dari 300 macam model dan cabangnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu saja kita tersangkut dan terkait, maka kita akan kebawa. Oleh karena itu, berwaspada, mewanti-wanti dan mengingatkan diri kita dan keluarga kita wajib. Sekelas Nabi Muhammad saja berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Lindungi hamba ya Allah, agar hamba tidak pernah melakukan perbuatan syirik di mana hamba tahu bahwa itu adalah syirik. Apapun keadaannya ya Allah, sesempit dan sepahit apapun kondisi hamba ya Allah, lindungi hamba. Jangan pernah hamba ini melakukan perbuatan syirik, padahal hamba sudah tahu bahwa itu adalah syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, apabila pernah hamba melakukan perbuatan syirik sementara hamba tidak tahu bahwa itu adalah syirik, astaghfiruk, ampuni hamba ya Allah. Wong dia nggak tahu, tapi ternyata adalah syirik. Ampuni hamba ya Allah. Saudaraku, ketika Nabi berkata ampuni hamba, artinya apa ini? Artinya itu tetap dosa. Tetap dosa. Jangan sampai berjangka, kalau selama saya nggak tahu, ya itu tidak dosa. Ya nggak bisa. Karena kita diberi oleh Allah mata, diberi oleh Allah telinga, diberi oleh Allah akal yang sehat, hati yang sempurna. Dan dengan ini kan bisa cari tahu. Lalu alasan apa nanti yang bisa kita berikan di hadapan Allah? Ya Allah, hamba nggak tahu, maafkan hamba, ampuni hamba, nggak bisa. Aku telah berikan kepadamu mata untuk membaca. Aku telah berikan kepadamu telinga untuk mendengar. Aku telah berikan kepadamu otak untuk mencerna, hati untuk terbuka. Kenapa kamu tidak pakai? Ini kegunaannya diberi oleh Allah untuk cari tahu. Jadi tidak ada alasan, alasannya tidak tahu, maka ampuni saya, nggak ada. Nabi Muhammad saja, sekelas Nabi Muhammad, yang semua ilmu diturunkan oleh Allah kepada beliau tentang masalah hidayah Islam ini, beliau saja masih berdoa seperti ini. Wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, kalau masih ada beberapa perkara syirik yang hamba tidak tahu, tapi sudah hamba buat, ampuni hamba. Menandakan itu adalah dosa. Oke? Nah, kewajiban kita sekarang adalah cari tahu. Cepat cari tahu apa-apa saja yang syirik itu, syirik besar dengan syirik kecil. Induk syirik itu menurut Ibnu Taimiyah ada 4. Kemudian di bawahnya ada sampai 300 cabang syirik. Nah, ini pelajari semuanya. Jangan sampai ini dianggap perkara yang hanya segelintir orang yang wajib mempelajarinya. Enggak ada cerita. Setiap kita wajib mengetahui apa-apa itu syirik, dari mulai pangkalnya, pokoknya, sampai kepada cabang-cabangnya dan bawah-bawahnya. Hadirin dan hamba-hamba Allah yang kami cintai, ini perkara pertama yang dinasihatkan. Karena ini bahaya. Seberapapun banyak amalmu, maka jika engkau melakukan perbuatan syirik satu saja, semua amalmu dibatalkan. Maaf ya, ini kalau perbuatan syirik ya. Kalau seandainya bukan perbuatan syirik, yang batal itu hanya amalan itu aja. Contoh, kita melakukan perbuatan bid'ah, ya, melakukan perbuatan bid'ah. Ini tidak dibuat oleh Rasulullah, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Pokoknya sholat subuh menjadi 8 rakaat kita buat. Hanya sholat subuh itu aja yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan dan dosa itu, pokoknya kita meninggalkan sholat zuhur, nggak mau kita sholat zuhur. Ya, kita jadikan sholat 5 waktu jadi 3 kali saja, seperti yang dibawa oleh Syiah. Maka saudaraku, ini menjadikan dosa kita hanya di bidang itu saja, tidak meremes pada yang lain. Selama yang lain kita kerjakan dengan benar, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tetap dosa besar. Namun kalau syirik yang kita lakukan satu saja kita buat, maka berguguran seluruh amal-amal kita yang lain.
Cukuplah ini menjadi peringatan keras dan menjadikan kita merinding dan bergetar ya, agar tidak pernah ada satupun di antara kita yang menyatakan saya tidak tahu lalu saya kerjakan, semoga Allah ampuni saya. Nggak ada. Wajib mencari tahu. Kalau sudah tahu, ajarkan pada istri, ajarkan pada anak-anak kita, ajarkan pada orang terdekat kita. Ini loh yang syirik itu. Hayakumullah, kita lanjutkan di pertemuan kita yang berikutnya insyaallah taala tentang wasiat dan nasihat perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Zakaria yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Nabi Zakaria agar sampaikan pada Bani Israel, seluruhnya wajib mengamalkan. Okey, kita sudah mulai dengan yang pertama, ibadahlah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala dan jangan syirikan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, sebelum kami tutup, kami akan perhalus sedikit. Dan ini mengulang ya daripada beberapa kajian kita, karena dengan cara mengulang-ulang ingatan kita semakin bagus. Yang dimaksud dengan ibadahilah Allah adalah ikuti semua apapun yang Allah perintahkan. Tinggalkan semua yang Allah larang demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ibadah. Saya ulangi. Ibadah itu adalah ikuti, jalankan, laksanakan semua yang Allah perintahkan dan tinggalkan semua yang Allah larang. Itulah yang ibadah. Jadi maaf, ibadah itu bukan hanya sholat saja. Itu ibadah ritual. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya aktual. Kalau ibadah ritual paling hanya 1 jam dalam 24 jam. Kalau ibadah aktual 23 jam yang lain. Sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Andai kata masing-masing 10 menit, baru 50 menit itu. Anggaplah dengan zikir semacamnya, jadilah 1 jam. Kemana 23 jam lainnya? Di situ ada ibadah aktual namanya. Nah, ibadah aktual ini dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Dicontohkan pengamalannya oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan sunnah. Maka kita amalkan. Dianggap kita mengibadahi Allah secara ritual dan aktual 24 jam. Ibadahi oleh kamu akan Allah SWT. Apabila kita hanya melaksanakan ibadah itu dalam lingkaran masjid saja, demi Allah, kita pasti di luar itu, untuk di pasar, urusan politik, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, semacamnya, kita akan pakai semua peraturan yang dibuat oleh makhluk, bukan dari Allah. Maka saat itu kita dianggap menyembah. Kita dianggap menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dianggap kita mensyirikkan Allah. Di satu sisi kita menyembah Allah, tapi hanya secara ritual. Dan di sisi yang lain kita menyembah Allah dalam lapangan kehidupan dengan menjalankan peraturan hidup dalam kehidupan kita. Maka di waktu itu kita mensyirikkan Allah karena kita menyembah yang lain. Okey, mudah-mudahan ini betul-betul menjadikan kehati-hatian kita ada di tingkat tinggi di akhir zaman ini. Ini perkara yang bukan kecil, saudara dan sahabat seiman. Mudah-mudahan kajian kita tentang tauhid, tentang akidah la ilaha illallah ya, ini tetap kembali disegarkan. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui kembali iman kamu dengan merombak pemahaman kamu tentang la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Yang disebut dengan disembah yaitu apapun yang kita lebih patuhi, siapapun yang lebih kita ikuti ajarannya, maka itulah penyembahan kepadanya. Dan itu kita serahkan bulat-bulat penuh-penuh kepada Allah. Tapi kalau kepada Allah kita hanya patuhi di lingkaran masjid saja, di wilayah ibadah ritual saja, lalu ibadah aktualnya kita tinggalkan, kita pakai ajaran yang bukan dari Allah datangnya, dibuat oleh manusia, maka pada saat itu kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, Ibnu Abbas berkata di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Bila yang satu dikerjakan, yang lain tidak dikerjakan, maka yang sudah dikerjakan Allah tolak mentah-mentah. Salah satunya adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah olehmu Allah dan jangan kamu syirikan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah kita syirik lancar, maka ibadah dibatalkan. Ya, kita tidak mensyirikkan Allah ya, tetapi kita tidak kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mensyirikkan Allah, ini mustahil. Ketika kita tidak menyembah Allah, pasti kita melakukan syirik kepada Allah SWT. Kenapa? Berarti kita lebih menyembah hawa nafsu kita. Kita lebih menyembah setan yang menggoda kita. Berarti kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini adalah masih kelanjutan. Sepertinya hadis yang nomor 8 ini lumayan panjang ya. Kita baru masuk yang nomor 1-nya. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang nomor yang kelanjutannya. Jadi dari ada 5 baru kita uraikan 1. Mohon yang ini di-share seluas-luasnya, dibagikan sebanyak-banyaknya ya. Jangan sampai lupa kita like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kemanfaatan ini meluas kepada umat Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.